ternyata tidak semenakutkan itu loh pakai keuangan digital. Ternyata kalau lagi butuh dapat yang cashnya, ya tinggal diambil aja gitu. Dan untungnya pakai bank raya kan. So, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Farhad, saya dari divisi Digital dan Product Development. Jadi kalau ibaratnya restoran, saya ini orang dapur yang masak di belakang gitu. Nanti teman-teman tadi ada Mbak Irma juga, itu yang nanti akan bantu untuk jualin, kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian produknya apa sih yang bisa dipakai. Oke, so hari ini saya akan banyak ngobrolin tentang kelola keuangan usaha bareng raya. Tadi Mbak Pipin udah ngasih tahu banyak banget gitu kan, tentang apa ya tips and triknya gitu ya, mau gimana nih caranya supaya usahanya bisa jalan, bisa sustain, bisa grow gitu kan. Karena pastinya pengen dong punya usaha dan berkembang gitu, nggak gitu-gitu aja. Kita 47%-an UMKM itu mengalami kesulitan karena masalah pengelolaan keuangan. Jadinya banyak yang terjadi, punya usaha semangat di depan, 3 bulan pertama on fire, begitu ke belakang lama-lama mulai males. Atau mulai bosen, akhirnya ada yang mulai switch usahanya, ada juga yang akhirnya udah deh berhenti usaha. Jadi karena pengelolaan keuangan gitu ya, 40% itu nggak survive karena lemah dalam mengelola keuangannya. Nah, di sisi lain gitu ya, ada juga yang bilang bahwa sekitar 46%, baru 46% yang udah misahin keuangan pribadi dan bisnisnya. Dan ini nggak salah juga, jadi ini nggak soal salah, nggak soal benar. Tapi apakah ini efektif apa nggak efektif sih kalau ngomongin bisnis growth? Mau nunggu bisnis gede dulu baru uangnya saya kelola, atau uangnya saya kelola dulu baru bisnis saya bisa gede? Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kan. Mau yang mana dulu gitu. Ada juga yang bisnisnya udah gede baru dikelola, ya ada juga gitu. Tapi ada juga yang dari mulai nol udah mulai dikelola keuangannya. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih bisa kasih value buat bisnisnya Bapak Ibu. Ini benar-benar kayak ayam sama telur sih, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah gitu. Nah tapi kalau kita lihat, ada penjual gudeg gitu kan. Terus saya tanya gitu, Bu udah jual berapa lama Bu? Ya udah berapa puluh tahun gitu jualan di situ kan. Wow bisnisnya udah 20 tahun. Ya ditampah itu aja. Ditampah itu dengan kaleng tenggo itu sudah 20 tahun jalan bisnisnya. Satu adalah luar biasa bisnisnya udah jalannya lama banget. Tapi di sisi lain 20 tahun kenapa masih di situ-situ aja? Nggak pengen punya restoran, nggak pengen punya yang lebih besar gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau memang mau berjalan seperti ini nggak apa-apa juga. Buktinya ibunya masih sehat dan anak cucunya melanjutkan usahanya di tampah yang sama. Dan gak ada yang salah, gak ada yang benar soal itu. Tapi kalau ngomongin bisnisnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu kelola sekarang, maunya gimana? Apakah mau gitu-gitu aja atau mau jadinya berkembang? Pasti pengennya berkembang dong ya. Ya dong yang sekarang usahanya jualan daster online pakai WhatsApp, pengen nanti dong punya butik ya gak sih? Yang sekarang jualan bumbu pecel mau dong nanti punya restoran pecel ya Bu ya. Atau punya bisa ekspor pecel ya kan who knows gitu kan pengennya ke sana. Nah gimana caranya? Ya salah satunya adalah tadi ini persis banget yang Mbak Pipin tadi bilang nih. Cuman dikit banget yang bisa bertahan sampai 5 tahun gitu. Banyak yang akhirnya jalan sebentar udahan. Kalau kita lihat soal pengelolaan keuangan ada tiga yang paling kelihatan gitu patternnya. Yang pertama adalah punya satu rekening, udah itu mau untuk bayar sekolah, bayar tagihan, menerima duit masuk di situ semuanya. Atau yang kedua polanya, uang pribadi dan uang usahanya udah dipisah. Nah yang paling tradisional adalah saya punya uang usaha di bank A, saya punya uang usaha di bank B, saya punya uang lain di bank C. Pisah-pisah, udah mulai banyak melakukan itu. Tapi akhirnya pusing sendiri, ih duit saya di mana ya sebenarnya? Ya nggak sih pernah nggak nyobain, lalu akhirnya setelah 3 bulan, udahlah, lelah gue, iya kan? Itu pola yang kedua. Nah pola yang ketiga adalah yang sudah dipantau dan dikelola dengan baik. Ini biasanya kalau usahanya udah makin mature. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya gini, kalau kita ngelihat soal keuangan ini sekilas aja. Ini kalau bahasa bisnis tuh kayak iceberg, kayak gunung es. Bapak Ibu masih ingat film Titanic? Nabrak. Nah, kayak gunung es gitu. Yang muncul di atas adalah cuma kecil banget. Tentang financial decision atau habit Bapak Ibu dalam mengelola keuangan. Itu yang kelihatan. Tapi kadang-kadang di bawahnya, financial state tadi Mbak Pipin bilang, saya ada di titik mana sekarang, posisi keuangan saya itu nggak kelihatan gitu loh. Sehingga jadinya nggak ngelihat bisnis saya sebenarnya udah mau karam atau masih bisa jalan. Karena saya nggak sadar keuangan saya ada berapa. Ini ngomongin tentang
financial awareness atau kesadaran keuangan gitu kan. Pernah dengar mungkin kalau zaman sekarang ada self awareness, kesadaran diri. Nah ini juga sama soal kesadaran keuangan. Sesuatu yang kita pura-pura nggak tahu tentang keuangan kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang kadang-kadang pura-pura nggak tahu bahwa bisnis saya sebenarnya rugi atau sebenarnya saya nggak cukup dapat untung dari ini, tapi akhirnya ya udahlah, let it go aja. Nah, Bang Raya punya semangat buat ajak Bapak Ibu, lo kok turun tulisannya. Nah, ya itu sebenarnya ada 3, observe, action, result. Untuk ngajak Bapak Ibu untuk jadinya bisa ngeliat, observasi, sehingga bisa melakukan tindakan yang berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Apakah udah pasti hasilnya akan jadi untung 3 kali lipat? Enggak juga, tapi lebih besar apa lebih kecil kemungkinannya? Mungkin lebih besar ya kemungkinannya kalau ngelola keuangannya lebih baik. Nah, salah satu yang mau saya kenalin adalah Saku Bisnis. Tadi Pak Kiki sempat sharing banyak banget Saku di aplikasi Raya. Ada menu keuangan di bawah ya. Situ ada tuh personal, bareng, bisnis. Salah satunya ada Saku Bisnis. Saku Bisnis ini yang kita bikin untuk ngelola keuangan. Misahin keuangan usaha dan bisnis. Jadi nggak repot lagi mesti punya 3-4 aplikasi bank. Pakai satu aplikasi Raya, bisa punya Saku pribadi, bisa punya 10 Saku budget, bisa punya bisa punya banyak Saku pintar, dan juga bisa punya Saku bisnis di satu aplikasi yang sama. Jadi rekeningnya bisa pisah, nomor rekeningnya beda-beda, tapi di satu aplikasi yang sama. Duitnya ngumpul jadi satu, walaupun rekeningnya terpisah-pisah. Nih, Bapak Ibu, kita karena ngobrol sama pelaku usaha banyak yang punya masalah gitu ya. So di Saku Bisnis bisa buat sampai 5 Saku gitu. Hingga 5 Saku bisnis berbeda. Jadi bisa dibudgetin. Misalnya usaha kan macam-macam ya. Ada yang buat bayar pegawai, ada yang buat bayar supplier, ada yang buat bayar cicilan kios dan lain-lain. Semuanya bisa dipisahin. Semuanya bisa dipisahin di Saku Bisnis. Nah cara aksesnya ini ada di sini nih, di home screen-nya Saku. Di home screen-nya Bang Raya ada akun bisnis. Nah Bapak Ibu bisa bikin di situ Saku bisnisnya. Jadi di satu aplikasi yang sama udah gak zaman gitu kan, di aplikasi yang berbeda-beda. Jadi cukup satu bank bisa banyak rekening. Nah terus ngomongin tentang analisa keuangan. Excel, cuma 50% yang masih bisa pakai Excel. Udah ini dibantuin sama Bang Raya. Kita bikinin. Bisa ngelihat tadi Mbak Pipin jelasin tentang kategori pengeluaran. Pengeluaran saya apa aja, happy banget tadi Mbak Pipin semua yang di-share, oh ini kita punya nih solusinya. Enggak, pengeluarannya apa aja ya kategorinya, buat bayar supplier, bayar gaji, bayar kios dan lain-lain. Bang Raya bantu Bapak Ibu untuk langsung ngelihat kategorinya apa aja, pengeluaran dan pemasukannya. Jadinya pakai aplikasi yang sama, nggak usah buka-buka Excel. Ya kalau mau pakai Excel boleh juga, kalau mau perhitungan yang lebih canggih gitu ya. Tapi yang secara sederhana untuk kebutuhan UMKM bisa ngelihat, oh ternyata usaha saya boncosnya di sini. Ternyata yang gede di sini nih pengeluaran saya nih. Ternyata ada pengeluaran lain-lain lah, misalkan apa itu nggak tahu, itu ternyata yang bikin usaha saya jadinya nggak sustain gitu loh. Nah fitur ini bantu Bapak Ibu untuk ngelihat semuanya secara mudah. Pakai visualisasi, pakai pie chart. Bisa dilihat juga setiap bulan perkembangannya. Bulan ke bulan pemasukan pengeluaran saya di bisnis gimana ya, naik apa turun. Jadi kelihatan tuh tadi tuh yang Mbak Pipin jelasin tentang ongkos produksi sama berapa pemasukan yang dimiliki. Oh kelihatan naik turunnya. Bisa dianalisa secara mudah menggunakan aplikasi Raya. Kalau kata Bu Siska Suitomo, mudah bukan? Gak cuman itu. Berapa banyak yang Bapak Ibu usahanya udah pakai QR, pakai kris? Udah mulai ya. Nah di aplikasi Raya, Bapak Ibu bisa buat hingga 3 kris. Kenapa butuh 3 kris? Bisa aja Bapak Ibu punya, kan suka ada ya kios di Tanah Abang gitu. Kiosnya yang punya sama, yang satu di blok A, satu blok B, blok C, krisnya beda-beda. Nah di Raya, satu bisnis bisa punya 3 kris berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mulai punya cabang, mulai punya lokasi yang berbeda buat jualan, QR-nya bisa beda-beda. Jadi bisa ngelihat cabangnya mana yang pemasukan pengeluarannya paling banyak, paling bagus. Dipantau secara real time gitu, bisa dipantau secara real time langsung melalui aplikasinya. Jadi duit masuk berapa, ada transaksi berapa, bisa langsung dilihat dari aplikasinya. Udah satu aplikasi aja, nggak usah banyak-banyak aplikasi. Nggak lagi tuh aplikasi mobile bankingnya A, aplikasi krisnya yang B. Ini kan kayaknya aplikasi krisnya pakai yang lain ya. Nah masuknya berapa lama? Oh saya nggak masukin di sini. Tadi 4 sehari 4 kali Bu, jadi hari yang sama. Kalau transaksi pagi siang udah masuk duitnya. Transaksi siang sore udah masuk duitnya. Transaksi sore malam udah masuk. Transaksi malam besok pagi masuk duitnya. Ya biasanya kebingungannya adalah sering gak sih belanja, terus si mbaknya, Bu izin potret ya, izin foto ya, ngasih ke bosnya, ini ada yang belanja gitu.
Nah kalau pakai aplikasi Raya nggak perlu gitu. Karena si mbaknya atau masnya yang jaga di toko kita, itu bisa kita invite, kita undang menggunakan akses kasir atau menggunakan sebagai karyawannya kita. Jadi kris yang Bapak Ibu punya bisa diakses, bisa dimunculin untuk menerima pembayaran atau bisa di print terus ditempel di tokonya dan mbaknya atau masnya akan bisa lihat kalau ada uang masuk. Jadi nggak ada lagi tadi yang Pak Kiki ceritain tuh suka ada orang, udah ya mbak, tohnya nggak dibayar. Nah sekarang nggak lagi gitu karena notifikasinya langsung masuk ke handphone mbaknya atau masnya yang jaga tokonya tanpa dia bisa lihat saldonya Bapak Ibu. Jadi tenang, saldo Bapak Ibu nggak kelihatan. Cuman ada uang masuk 10.000, uang masuk 15.000 dia bisa lihat. Tapi saldo Bapak Ibu dia nggak tahu. So semangatnya Raya adalah nggak cuma nemenin bisnisnya Bapak Ibu, tapi bener-bener aplikasinya itu 1 biji aplikasi buat seluruh area dalam hidupnya Bapak Ibu. So Raya juga punya fitur namanya Saku Bareng. Saku Bareng ini satu rekening, misalkan saya punya jadi admin nih, saya admin arisan, saya bisa undang Bapak Ibu semua sampai 300 orang untuk masuk ke dalam saku saya. Jadi Bapak Ibu bareng-bareng bisa lihat saldo arisannya ada berapa. Duitnya bisa aja dibawa kabur ya kan. Nah Bang Raya jagain supaya ayo nih kita jagain supaya lebih transparan. Ini banyak yang make dan sebenarnya nggak cuma buat arisan doang. Banyak yang make buat ini di rumah suami istri nabung bareng. Pengen ini benerin genteng tahun depan atau mau ngecat rumah menjelang lebaran. Nabung bareng, suaminya nabung, istrinya nabung, kita bisa lihat tabungan kita bareng-bareng. Atau banyak juga yang lagi tren sekarang adalah anak-anak muda. Lagi mau ini, lagi persiapan nikah. Nabung bareng tuh mereka. Lihat di saku bareng gitu. Ini lagi banyak dipakai. So gitu, jadi nggak cuma buat bisnis tapi juga buat komunitas gitu loh aplikasi ini. Jadi bisa dipakai bareng-bareng, nggak cuma buat sendirian. Dan yang menarik nih tadi Pak Kiki juga sempat spill di awal, kita punya fitur aplikasi ini ini fitur baru banget. Baru banget kita rilis gitu ya, uang saku. Buat Bapak Ibu di aplikasi Rayanya Bapak Ibu. Kan anak-anak zaman sekarang udah pada pakai HP ya. Banyak kan SMP terutama SMP, SMA gitu kan. Mereka suka jajan pakai QR sekarang. Mereka udah sering pesan Gojek sendiri dan seterusnya. Nah kita punya fitur uang saku Bapak Ibu bisa bikin sakunya. Itu buat dia nanti bisa transaksi kris. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini anak belanja apa ya. Di mana dia keluarin duitnya. Terus ada limitnya. Kecil aja limitnya nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Jadi ini cara buat Bapak Ibu bisa bantu anak-anak dan ngajarin anak-anak kita gitu loh bahwa ngelola keuangan dimulai dari kecil. Bahwa transaksi yang dengan mobile banking, transaksi dengan bank bisa dilakukan oleh anak-anak juga gitu. Di sekolahnya, di tempat jajannya dan lain-lain. Atau bahkan dia bisa jajan di warungnya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau biasanya dia ngambil agar, sekarang dia harus bayar juga untuk ngambil agar-agarnya. So itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Vivin sebagai financial planner expert gitu ya, apakah fitur-fitur Bank Raya ini kemudian bisa membuat kita ini nggak nombok lagi nih sebagai pengusaha? Karena kita sudah bisa memanage dengan satu app saja gitu ya Mbak Vivin. Ya ini kayaknya langsung dijawab Tuhan ya. Jawabannya langsung ya Bapak Ibu ya, karena saya ngerasa Bapak Ibu ini kan kayak udah ngurusin bisnisnya tuh udah semuanya dipikirin. Jadi lebih baik kita punya tools atau app yang membantu kita ya. Tadi udah ditanya sama Mas ya. Jadi nggak semua bisa Excel ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah pusing ya udah kita langsung pakai ini. Jadi itu sangat membantu. Dari proses kita tahu ini profit, nanti kita mau nambah modal sampai nanti kita mau usahanya lebih berkembang sustain. Bapak Ibu lihat tadi ya, semuanya udah disediain. Jadi supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi pikirannya untuk tadi memperbesar marketing, promosi yang tadi nggak bisa diwakilkan gitu ya. Gitu sih. Keren. Tepuk tangan buat Bang Raya dong ya. Dan tadi Mas Farhad pertanyaannya yang membuat saya merenung adalah sudah siap kaya raya bersama Bang Raya? Ya sudah siap ditemani bersama Bang Raya dengan saku bisnisnya tadi luar biasa ya. Bapak Ibu bahkan kalau semakin berkembang punya karyawan bisa memantau dari kapanpun, dari manapun, dari cabang manapun. Bapak Ibu lagi traveling bisa mantau karyawan di transaksinya ada berapa saja gitu ya Mas Farhad ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi sudah siap ditemani. Oke, Q&A, sesi tanya jawab sekarang. Mungkin ada, 3 penanya dulu ya untuk sesi yang pertama ya. Ibu yang berkerudung berhijab abu-abu, kemudian satu dan 3 yang belakang ya. 3 penanya untuk satu sesi ini, silakan. Boleh sebutkan namanya dan mungkin usahanya apa. Lokasinya boleh di-share juga di mana, silakan. Yang mau saya tanyakan adalah ke Ibu ya. Tadi kan Ibu mengajarkan kita untuk mengambil gaji gitu kan. Terus kemudian atau kita ngambil laba.
Nah, untuk pengambilan labanya itu sebaiknya gimana ya Bu? Kadang kan kebutuhan kita itu ada di 3 bulan, 6 bulan, atau per tahun untuk pengambilan laba supaya usaha kita itu tidak terganggu dengan cash flow itu. Sebaiknya di 3 bulan kah? Kalau untuk gaji sih terus terang selama ini saya masih nggak ngitung nih tenaga kita tuh apa tuh nggak kita hitung. Cuman biasanya di akhir tahun kayak Lebaran itu ada tuh yang kita sisihkan untuk kita ambil untuk keperluan pribadi. Apakah itu sudah benar? Tapi sejauh ini sih memang tidak akan, sejauh ini usaha saya tidak terpengaruh secara signifikan dengan pengambilan itu. Tapi saya nggak ngitung tenaga saya, benar-benar nggak saya hitung. Jadi hanya gaji-gaji karyawannya aja yang saya keluarkan. Tapi untuk pengambilan modal atau laba itu biasanya di akhir tahun. Itu pun saya masih takut-takut karena perhitungannya belum secara detail gitu Bu. Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Saya Asih, Ibu Asih. saya kuliner Almora Kitchen. Sudah Almora Kitchen. berjalan sekitar ini di 8 tahun sekarang. Wow, 8 tahun sudah melewati masa kritisnya Mbak Pipin ya, 5 tahun. Sudah. Kelihatan. Oke. Ya, pandemi adalah salah satu peningkatan malah. Saya mengalami peningkatan usaha pada saat pandemi. Yang online saya itu luar biasa, jadi tambah banyak gitu peminatnya. Ada berkah ya di situ ya. Mbak Pipin mungkin bisa langsung direspon saja silakan. Ini pertanyaan bagus banget ya, kayaknya mewakilkan sama menjadi inspirasi juga. Betul. Sebenarnya dari yang Ibu Asih ceritain tadi saya lihat Bu Asih sebenarnya sudah melakukan yang tadi saya bilang ya. Kenapa usahanya Bu Asih bisa sustain 8 tahun? Karena sebenarnya tadi laba itu boleh dibaginya per bulan, boleh berkala per 3 bulan, per 6 bulan. Tapi kalau kayak Bu Asih ngambilnya setahun itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena kita udah tahu nih setahun ini tuh kita profitnya berapa. Dibanding yang kalau belum apa-apa udah diambil. Ya, jadi buat saya nggak ada yang saklek harus setahun. Ya kalau ternyata dia hidupnya dari bisnisnya kan bingung ya Bu ya. Tadi Bu Asih bilang saya nggak ngitung gaji saya. Ya sebenarnya tadi pemilik usaha memang bisa 2. Kalau nggak dari gaji ya dari laba. Cuma 2 pilihan itu. Bisa dua-duanya nggak Mbak? Ya bisa banget. Kalau Bu Asih mau pakai cara tambahan, iya ya. Kalau aku ngerjain gini dan misalnya aku hire orang yang mewakilkan kerjaan saya, Ibu tuh gaji berapa dia? Kurang lebih kalau mau bikin misalnya Ibu mau ada gaji nih, boleh aja gitu ya. Karena kan tadi ya mau liburan ya, mau ditinggal liburan gitu ya. Jadi Ibu misalnya nggak terus ada dalam bisnisnya, ya. Caranya menilai adalah kalau ngerjain kerjaan saya ini orang digaji berapa ya, gitu ya. Dan itu diambilnya gaji bulanan selain yang laba. Tapi kalau Bu Asih bilang selama 8 tahun jalannya mulus ya, saya bilang nggak ada yang masalah dengan tadi ya segala macam dan tetap profit. Berarti cara tahunan memang iya. Karena kalau kita lihat bisnis yang sudah besar itu memang namanya ngitung tahunan itu profitnya itu tahunan. Makanya ada rapat umum pemegang saham. Jadi laporan keuangan segini, profit segini ya. Kita laba dibagi segini ya, laba ditahan. Ibu kayak tadi yang tadi saya bilang mengelola usahanya dengan profesional. Ya, jadi saya bilang nggak ada yang saklek, boleh sebulan, boleh 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Ya, tapi yang kedua kalau ibu mau mulai, saya ini nggak digaji, tapi biasanya saya nggak digaji itu kalau pemilik usaha ya udah ntar gue dari labanya deh, gitu ya. Tapi mau gaji boleh, tapi ibu caranya valuasinya tadi kerjaan ibu tuh kalau dilimpahkan ke orang berapa gajinya. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu silakan bisa disampaikan. Boleh berdiri, sebutkan nama, usahanya dan mungkin boleh sharing lokasinya di mana Ibu, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Rina, produksi saya sambal pecel dari Pasar Rebo. Saya menanyakan ke Mbak Pipit ya, simple dan jawabannya mungkin juga simple. Gini Mbak, dalam waktu 1 bulan, mungkin enggak cuma saya yang ngalamin ya, teman-teman saya juga banyak yang ngalamin. Dalam waktu 1 bulan itu kita ada pengeluaran, tapi ternyata pemasukan itu zonk. Bagi tipnya ya Mbak ya, supaya kita itu bagaimana tetap bisa produksi lagi, tetap semangat untuk berproduksi. Terima kasih Mbak. Iya, kasih. simpel Apapun yang tapi berat ini iya. jawabnya ya. Tapi memang itu real. Ya, jadi saya bilang sebenarnya keuangan personal sama bisnis itu kayak 11-12. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada yang namanya dana darurat, ada yang pernah dengar? Wah pinter sekali ya, ini udah level up nih ya. Jadi gini, Bapak Ibu sendiri udah menjalani yang namanya bisnis itu enggak setiap bulan
pasti omsetnya sama, betul? Naik turun kayak hidup ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bilang kalau keuangan personal aja kita ada namanya dana darurat, saya bilang idealnya sekarang apalagi kita udah pernah melewati masa pandemi nih ya. Pandemi berapa lama Bapak Ibu? Setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Nah, sekarang waktu pandemi ada banyak yang kena PHK, ada banyak usaha yang nggak bertahan, betul ya? Nah, saya mau bilang bahwa kalau kita punya usaha, kita harus punya sama dana cadangan atau dana darurat bisnis. Karena tadi Ibu bilang, kalau zonk itu bisa 0 ya Bu ya. Nah, bisa 0 lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya cari tahu dulu biaya rata-rata namanya fixed cost atau biaya tetap bisnisnya tuh per bulan berapa. Contoh misalnya 5 juta. Maka Bapak Ibu harus siapin minimal banget nih saya saranin punya tabungan yang 3 kalinya. Ya, jadi kalau misalnya lagi omsetnya nggak ada atau zonk bener-bener, Bapak Ibu masih berapa lama bertahannya? 3 bulan. Kenapa banyak usaha tutup? Karena itu Bapak Ibu. Ya, nanti kayak Ibu bilang nanti kalau udah ada masanya bisa berkali-kali lipat. Nah, tapi kan masa itu yang kita nggak tahu datangnya berapa kali lipatnya juga nggak tahu. Jadi saya berharap kenapa banyak usaha supaya bertahan 5 tahun ke atas punyalah dana cadangan ini. Karena life happen ya Bapak Ibu ya, apa aja bisa tiba-tiba ada kondisi darurat yang kita harus keluar uang juga. Nah jadi kalau ada tadi laba menentukannya kalau belum ada dana darurat ya labanya ngambilnya dikit dulu. Ya tuh Ibu langsung bilang Bu Asih, karena namanya pengusaha likuiditas makanya kita bilang ada di rekening itu jadi tabungan. Tabungan penting gitu ya. Jangan modalnya semua diputar tabungannya tinggal 0 jangan. Itu enggak sehat Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada dana cadangan minimal 3 kali biaya tetapnya Bapak Ibu ya. Oke. Mas Farhad, di Bank Raya aplikasinya apakah ada juga bisa mencadangkan dana darurat ini Mas? Ada banget Mas. Nah ini penting nih untuk menjawab pertanyaan tadi Betul. Bu Rina. Jadi gini, ini sudut pandangnya bisa 2 macam ya. Ada yang pengusaha yang mau simpan dana daruratnya di bisnisnya aja. Nggak mau masuk ke rekening pribadinya, nggak apa-apa juga gitu kalau mau. Di saku bisnis bisa bikin sampai 5 saku. Jadi bisa aja tuh salah satu sakunya dialokasikan memang buat dana darurat. Jadi setiap bulan alokasi ke sana langsung. Atau ada juga pengusaha yang mau, setiap bulan untung saya sebagian atau gaji saya tadi, saya langsung pindahin ke rekening personal saya. Di aplikasi Raya juga dia satu aplikasi yang sama. Ada satu produk namanya Saku Jaga. Saku Jaga itu adalah fitur untuk nabung, bisa diatur secara otomatis. Jadi otomatis masuk ke Saku Jaganya setiap bulan dan itu akan ada pilihan mau dikunci atau nggak dikunci. Gitu kan, bisa nggak dikunci, bisa juga mau pilih, saya pengen dapat bunga lebih gede, bisa juga dikunci gitu. Jadinya, betul, ya bukan deposito tapi bunganya lebih besar daripada bunga tabungan biasa gitu kan. Jadi tetap liquid Mbak, gitu. Betul, jadi cocok banget buat business owner. Ya, kalau emang lagi cocok butuh, Bapak Ibu iya buat kan? dana darurat. Jadi gini, darurat sama personal perlu sama-sama dana darurat di satu aplikasi lagi ya. Jadi dana daruratnya usaha perlu ada, dana daruratnya Bapak Ibu yang keuangan kan per bulan Bapak Ibu juga ada pengeluaran ya. Nah itu juga penting, apalagi Bapak Ibu udah punya anak. Ya kalau udah punya anak, saya saranin udah 9 sampai 12 kali biaya hidup bulanan. Jadi itu terpisah, nah bisa dipakai di aplikasi yang sama malahan. Iya, gitu jadinya pilihannya banyak banget bisa dipakai. Ini jadi aplikasi Raya itu dibikinnya memang terserah mau dipakainya kayak apa. Mau dipakai dengan cara bisnisnya atau pakai ditaruh di personal bisa dipakai semuanya. Sesuai kebutuhan Sesuai ya Mas dengan berarti? kebutuhannya. Oke. Bu Rina, ya. Biaya admin Bank Raya itu nggak ada biaya admin ya? Iya, jadi biar Bank Ini Raya yang istimewa ya, luar biasa. nggak ada biaya admin, nggak ada minimal saldo gitu ya. Kalau Saku Jaga bunganya lebih tinggi. Jadi misalkan gini, dikunci nih, mau dikunci. Kalau nanti mau diambil, ambil aja. Nanti ada dipotong berdasarkan bunga yang udah dibayarkan. Tapi duit utamanya nggak akan kemana-mana, tetap segitu. Aman ya. Baik, satu penanya di sesi yang pertama tadi Mas yang di belakang yang pakai kacamata ya, silakan. Perkenalkan saya Faisal, punya usaha burger. Alhamdulillah udah jalan 5 tahun, itu 5 tahun. Burgernya aku usaha mulai pas pandemi malah, karena kan WFH ya. WFH hampir 3 tahun, di rumah bete, ya gimana ya, ngapain kerja cuma dari pagi sampai siang doang, dan itu online. Akhirnya cari kegiatan lain, ya jualan lah sorenya sampai malam. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan sih. Ini mau pertanyaan ya, untuk kami pelaku UMKM. Untuk Ibu, Bu bagaimana cara kita nih, pelaku UMKM mengelola keuangan yang baik agar tetap stabil di zaman kayak sekarang ini kan ekonomi agak turun ya. Dan juga apa dampak laporan keuangan apabila tidak dibuat sesuai dengan
kondisi real saat ini. Soalnya kan aku ada karyawan 2, kadang bikin laporan keuangannya tuh ya gitulah, paham lah. Seperti itu sih. Karena kan masih kecil usahanya, cuma sambil bekerja jadi belajar bisnis, alhamdulillah tapi masih bertahan. Itu pertanyaannya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Gitu tuh gimana Mas, masih manual gitu ya? Nyatet-nyatet, kadang kecatat, kadang enggak, kadang males. Ada kirim by WA atau kirim by WA sih. Oke. Kayak gitu. Dari Mas Faisal, Mas Faisal, burger. ya. Burger ya. Artinya gini, kalau tadi Mas nanya gimana cara bertahan, Masnya harus lihat analisa ya. Karena data itu kalau baru 6 bulan pasti lebih susah. Kalau udah 5 tahun ini data banyak bisa dianalisa. Masnya growth nggak bisnisnya, profitnya bertambah nggak, ada keinginan mau buka cabang nggak. Kalau tadi masih masalah dari concern keuangan bikin A, bikin B, nah jawabannya ke sini Mas ya. Jadi udah di satu aja, nggak bingung, semuanya kecatet. Jadinya itu dan sama perbankan. Kalau kita bicara, Masnya kayaknya punya skill di sana ya. 5 tahun bertahan, usaha burger nggak dikit loh, burger ya. Ngomongin kompetitor banyak gitu ya. Jadi kalau udah bisa sustain gitu, tinggal ngomongin misalnya cabang, mau scale up ya. Tapi Masnya sekarang berapa bank jadinya tuh yang 5 tahun ini pakai berapa bank? Oh 1, oke. Jadi yang tadi kalau misalnya udah kecatat semua, Masnya mau pikirin hal yang lebih besarnya tadi. Artinya pasti profit dong ya, bentar ya. Terus yang tadi permodalan juga udah bisa diakses, nah itu tadi. Jadi mikirinnya adalah buka cabang kah atau apa mau bisnis lain. Jadi kalau pebisnis itu lama-lama jadi gede bisnisnya karena ada bisnis A, cadangannya apa? Ada bisnis B ya. Karena bisnis A, setiap bisnis itu ada siklusnya Bapak Ibu. Ya, ada yang kayak contoh orang jualan beras. Ya dari dahulu sampai sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, selalu. Tapi ada yang namanya sunrise. Jadi naik nanti turun. Nah Bapak Ibu mesti nanti belajarnya juga ke arah sana. Kalau udah keuangannya udah oke, punya catatan, punya laporan keuangan, lama-lama bisa dianalisa bisnisnya. Apakah ini bisnis yang akan saya pegang 10 tahun, 20 tahun, atau kayaknya ini 5 tahun doang saya perlu bikin bisnis yang lain gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya keuntungannya beli mobil nih ya, nah apakah misalnya keuntungannya bisa buat bangun bisnis yang lain sebagai backup. Kalau misalnya tadi misalnya burgernya turun misalnya ya, kalau terus naik ya udah coba buka cabang untuk diperluas ya. Oke. Ya, boleh. Ya boleh. Oke. Oke. Selama hampir udah 5 tahun malah aku jalanin, aku nyaman gitu. Sampai temen bilang, kenapa nggak resign aja, lo fokus ke bisnis. Jujur karena kan masih UMKM ya Bu. Modal dari gaji, dari keuntungan juga. Tapi dengan kondisi itu saya nyaman gitu. Di kantor bosen, Sabtu Minggu jualan. Jadinya enak gitu kan. Jadi enggak, kan kalau kita kerja doang kan, iya apa sih Senin sampai Jumat jadi boda korporat, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Nah aku selingin sebenarnya awalnya cuma hobi aja, ngisi waktu. Keterusan, itu sebenarnya benar nggak sih Bu? Untuk kedepannya itu kalau menurut Ibu dengan kondisi kayak saya, pemikiran kayak saya itu bisa sukses nggak ya kedepannya kalau untuk dagang seperti itu? Terima kasih. Sebenarnya kalau buat saya bukan benar atau salah sih Bapak Ibu. Karena gini, Bapak Ibu kan yang benar-benar ngejalanin ya. Kalau Mas Faisal tadi bilang saya menikmati, sebenarnya keywordnya itu. Ya, kalau Masnya bisa jalanin pekerjaan 9 to 5 dengan kelebihannya apa? Punya fixnya. Ya, karena tadi usaha bisa naik turun kan. Tapi Masnya bisa enjoy, nggak biasanya orang kalau udah kerja pulang rumah udah nggak ada tenaga ya. Tapi Masnya hebat kan, bisa bagi waktu, bisa bagi pikiran. Menurut saya kalau Masnya memang yang ngejalanin 9 to 5-nya tetap masih bisa enjoy juga, belajar, ada dapat komunitas segala macem, ya nggak apa-apa jalanin aja. Sekarang tinggal visi Masnya aja gitu kan. Karena ternyata di kerjaan yang sekarang saya juga dapat banyak belajar pengalaman gitu kan ya nggak apa-apa. Jadi buat saya lebih ke tadi mau dibawa kemana aja, misalnya bisnisnya, apa mau kayak gini-gini aja atau mau dikembangin atau mau ada bisnis lain, nah itu yang kita bahas gitu ya. Jadi setiap ada laba tadi yang agak lumayan, kita mau apain nih uangnya, apakah ke personal ya tadi ya, misalnya buat beli mobil, atau tadi mobilnya dibeli tapi buat disewain misalnya, gitu ya. Teman-teman seperti Mas Faisal yang punya visi untuk ekspansi, buka cabang. Ini kan semakin kompleks tentu saja. Betul. Proses keuangan dan manajemennya. Bang Raya bagaimana menjawab kebutuhan dari teman-teman seperti Mas Faisal ini? Mungkin ada banyak juga yang sekarang sudah semakin besar gitu Mas. Oke, so biasanya kalau ada yang kayak gitu Mas, pertanyaannya adalah apa bigger game-nya? What's next bigger game-nya gitu kan? Setelah bisnisnya udah established, apakah tadi buka bisnis berikutnya? Apakah
Dan that's why jadinya kenapa penting banget laporan keuangan. Karena di situ kelihatan apa yang efektif dan apa yang gak efektif dari usahanya. Usaha burger bertahan 5 tahun pasti ada yang efektif. Jadinya bisa direplicate untuk ekspansi atau replicate untuk usaha yang lain mungkin. Itulah bigger game gitu. Jadi congratulations Mas dengan usahanya dan dengan Mas masih punya kerjaan tetap dan juga punya usaha sampingannya. Bukan berarti kerjaan tetap bisa ditinggalin, bukan berarti sampingannya bisa ditinggalin. Kalau bisa menang dua-duanya kenapa enggak? Kalau emang enjoy gitu kan. Jadi semangatnya Bang Raya itu kalau bisa dapetin semuanya kenapa enggak? Kan kita pengennya gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang gimana yang pengusaha yang mau ekspansi. Nah, kita kan ngomongin nggak cuman soal tabungannya ya. Kalau lagi mau ekspansi, tentu juga urusan permodalan salah satunya. That's why jadinya penting banget untuk tadi Mbak Pipin juga sempat mention gitu tentang bankable. Gimana caranya Bapak Ibu bisa masuk radarnya bank. Masuk radarnya bank itu adalah dengan bukan memperbaiki ya, dengan memiliki portfolio keuangan yang rapi gitu. Jadinya rapi itu artinya apa sih? Ya punya tabungannya terjaga, cash flow bisnisnya kelihatan, uang masuknya lancar sehingga Bapak Ibu akan kelihatan oh kayaknya usahanya aman nih, oke nih kalau kita kasih modal gitu kan. Nah Bang Raya sendiri juga punya banyak produk pinjaman gitu kan. Kita punya tadi Mas sempat sebut Pinang gitu ya. Kita punya banyak produk untuk usaha gitu. Kayak Pinang Performa, Pinang Maksima. Tapi kebanyakan untuk yang lebih besar gitu. Kalau UMKM tuh ada juga untuk agen-agen briling kita punya Pinang Dana Talangan. Dan juga untuk personal kita juga punya Pinang Fleksi. Jadi ketersediaannya banyak. Soon juga akan terintegrasi dengan saku bisnis juga gitu. Jadi kalau transaksi di saku bisnisnya lancar, banyak, krisnya dipakai, kita bisa lihat kan, oh berarti transaksi usaha Bapak Ibu bagus nih. Sehingga bisa potensial, kenapa enggak kita bantu dengan modal usaha gitu loh. Jadi produknya selalu ada dan selalu jawab kebutuhan itu sih. Dan itu dari Bang Raya, satu aplikasi ini. Ada satu aplikasi yang sama juga. Kalau mau tanya langsung saja ke ujung sana ya, ada mbak-mbak yang siap membantu. Baik, satu penanya lagi ternyata karena waktunya tidak mencukupi. Baik, Mas yang di belakang silahkan boleh langsung sebutkan nama, usaha dan dari mana silahkan. Ya baik, terima kasih saya Lili dan dari Depok. Saya mau nanya untuk Mas Farid ya, Farhad ya. Farhad. Ya dari Bang Raya. Bagaimana Bang Raya melihat literasi digital bagi para UMKM yang ada saat ini? Apakah sudah baik atau masih kurang atau masih perlu ditingkatkan? Itu yang pertama. Kedua, saya lupa deh kedua. Kemudian kenapa kita harus perlu UMKM ini, kenapa harus memilih Bang Raya untuk tabungan, untuk mendukung usaha kita masing-masing. Terima kasih. Oke. Wow. Thank you Mas Lili. Siap. Langsung Mas Farhad. Oke. So kalau ngomongin tentang literasi, nah gini, yang menarik adalah Indonesia ini kan lebar banget. Ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu, lebar banget. Kalau kita ngomongin literasi di kota-kota besar, kebanyakan pengusaha UMKM udah mulai biasa sama transaksi digital. Karena apa? Karena marketnya, masyarakatnya udah minta bisa bayar pakai QR lah, udah minta bayarnya pakai transfer, udah mulai rame di kota-kota terutama di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, kota besar atau kota yang kita sebut sebagai tier 1 dan tier 2. Itu udah mulai kelihatan. Nah, cuma gimana dengan kota-kota yang masih tier 3? Kita ngomongin kota-kota kecil di luar Pulau Jawa, jauh dari mana-mana gitu kan. Digital literacy masih menjadi sesuatu yang masih jadi tantangan untuk orang-orang Indonesia, terutama pelaku UMKM. Gak usah jauh-jauh, kita ngomongin ke Jogja aja. Masih banyak Bapak Ibu jualan di pasar yang belum pakai gitu aplikasi keuangan apapun. Belum tahu QR, masih maunya cash aja, takut pakai aplikasi perbankan dan seterusnya. Jadi memang edukasi perlu selalu ditingkatkan. That's why itu juga salah satu semangatnya Bang Raya Bapak Ibu. Bang Raya kan bagian dari BRI Group ya. BRI itu kan ada dari Sabang sampai Merauke ya. Di tengah laut aja ada loh BRI kan gitu. Jadi salah satunya adalah gimana Bang Raya bisa tap in melalui agen-agen briling. Tadi Pak Kiki sempat cerita ada 1.200.000 agen briling di seluruh Indonesia yang nasabahnya Bang Raya, pelaku-pelaku usaha UMKM, habis terima uang cash, bisa dia transfer melalui agen briling, dimasukin duitnya. Atau kalau misalkan mau narik uang pakai lewat agen briling. Atau cari ATM BRI terdekat dimanapun, pakai kartu debit GPN-nya Bang Raya, tarik tunai di Bank BRI manapun gratis bisa diambil. Jadi itu caranya untuk kita mulai edukasi. Ternyata tidak semenakutkan itu loh pakai keuangan digital. Ternyata kalau lagi butuh dapat yang cashnya ya tinggal diambil aja gitu. Dan untungnya pakai Bank Raya karena
terjadi satu sama ekosistemnya BRI Group gitu, gede banget. Mungkin kalau bank digital lain ya di kota besar aja adanya. Tapi kalau Bank Raya ada juga di mana-mana karena nempel tuh di BRI. Kalau ngelihat ATM-nya BRI pasti ada logo Rayanya gitu, jadi bisa dipakai di situ. Jadi itu caranya Bank Raya untuk kita terus masuk ke dan memberikan literasi gitu loh tentang keuangan digital. Ternyata tidak semenakutkan itu. Bapak Ibu mungkin udah pada familiar, cuma ternyata banyak teman-teman pelaku usaha di daerah yang takut. Dan itu kita buat tenang aja, nggak usah takut. Ada agen Briling, ada agen Pegadaian, ada ATM BRI dimanapun yang bisa jadi akses untuk mengakses keuangannya di Bank Raya. Nah, nyambung ke pertanyaannya Pak Lili yang kedua. Terus kenapa harus pakai Bank Raya? Saya nggak bilang harus, nggak ada yang harus. Tapi kalau mau ngelihat pengelolaan keuangan yang efektif, semuanya ada di satu tempat, kemudian jangkauannya ada di mana-mana, Bank Raya salah satu jawabannya. Gitu tadi saya mention tentang BRI Group, ada di mana-mana, mau ada apapun bisa ke cabang manapun. Cabangnya Bank Raya nggak banyak karena memang kita kan bank digital. Memang nggak banyak cabangnya. Cabang kita tuh modelnya community branch. Jadi Bapak Ibu kalau di daerahnya ada cabang Bank Raya namanya community branch. Boleh dipakai mau nongkrong. Ada Bu Irma punya cabang di Bekasi, boleh dipakai kalau mau nongkrong di situ gitu. Karena memang konsepnya adalah untuk komunitas. Sedangkan untuk transaksi dan lain-lain bisa nebeng sama channel-channel yang lain gitu. That's why salah satunya kenapa Bank Raya jadi pilihan yang menurut saya efektif ya. Selain bisa di satu tempat, aplikasinya satu tempat tapi aksesnya seluruh Indonesia. Itu yang nggak dimiliki oleh bank digital lainnya. Bank Raya doang yang punya. The one and only, jadi luar biasa. Tepuk tangan buat Bank Raya Bapak dan Ibu. Oke, siap ya. Kalau nanti Anda masih punya banyak pertanyaan, habis ini nanti boleh konsultasi dengan tim Bank Raya yang siap membantu di sana ya. Oke, sebagai closing statement, mungkin ada motivasi kata-kata yang bisa menyemangati teman-teman UMKM kita hari ini. Dari Mbak Pipin dulu, Mbak Pipin silahkan. Aduh, saya deg-degan nih. Oke. Ya, kalau buat saya sih tadi saya bilang ya, jadi hati saya tuh sebenarnya sangat admire Bapak Ibu di sini ya. Karena tadi mau jadi pengusaha bukan pilihan yang mudah. Tapi itu juga yang menjadi passionnya Bapak Ibu nih. Nah itu juga kenapa Bapak Ibu perlu untuk ngatur keuangan dengan baik supaya tadi bisa melewati milestone demi milestone, terutama tadi sampai usahanya bisa sustain, bahkan bisa diturunkan. Itu aja nanti ada another challenge ya, mau antar generasi. Jadi Bapak Ibu tadi mulai action aja gitu ya, rapiin keuangannya. Saya bilang kenapa bukan harus tadi Bank Raya, tapi pilihannya yang menjawab tadi adalah Bank Raya. Jadi Bapak Ibu mulai lakuin rapiin semua, karena prosesnya Bapak Ibu jadi tahu profitnya, jadi tahu omsetnya, jadi tahu juga mau ngembangin bisnisnya pakai apa. Semoga usaha Bapak Ibu sehat, berkembang, dan amanah ya. Amin. Amin. Mas Farhad silahkan. Oke. Kalau saya gini, saya ngelihatnya sudut pandang saya ya, pengusaha tadi saya bilang pengusaha-pengusaha itu adalah orang-orang yang ya luar biasa gitu kan. Butuh orang yang punya keberanian, butuh orang yang berani gila-gilaan untuk bisa punya usaha. Saya sih nggak berani, tiba-tiba cabut dari Bank Raya buka usaha, saya nggak segila itu gitu. Makanya saya sangat kagum dengan Bapak Ibu yang segila itu gitu kan, berani gitu, berani ambil resiko untuk ambil usahanya. So yang saya lihat adalah pengusaha adalah orang-orang yang sebenarnya nggak cuma berdiri buat dirinya sendiri. Tapi saya lihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang buka usaha untuk orang-orang lain juga. Untuk karyawannya Bapak Ibu, ngasih makan orang lain, ngasih makan kanan kiri gitu kan, bikin dapur orang ngebul. Dan in the end of the day adalah bagaimana Bapak Ibu kasih kontribusinya buat Indonesia. Itu yang saya lihat sih. Betul. Karena usahanya mungkin masih kecil tapi sadar nggak sadar Bapak Ibu berkontribusi buat bangsa ini gitu loh. Nggak cuma buat bangsa, nggak cuma buat keluarga kecil, buat anak, suami, istri. Tapi juga terima kasih atas kontribusinya untuk Indonesia. Itu yang bikin negara ini masih ada ya Bapak Ibu semua gitu loh UMKM. Oh, aku sampai merinding loh. Luar biasa, jadi jangan patah semangat, terus berjuang, terus berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin dan Bank Raya siap menemani perjuangan Bapak Ibu semua untuk menuju sukses. Oke. Rayakanlah